Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman operator Dapodik. Di hari ini saya mau coba untuk berbagi saja pengalaman saya dalam mengerjakan eh, DAK ini. Ya, karena ini hanya sekedar sharing, nanti monggo kalau mungkin ada teman-teman punya cara yang lain, boleh saling sharing saja. Karena belum tentu saya juga benar gitu ya. Jadi ini pengalaman saya saja dari awal sampai akhir, insya Allah saya terangkan. Ya, kita mulai dari formulir penilaian kerusakan bangunan dulu, file yang ini, karena ini nanti untuk penghitungan awal. Nah, untuk mengisi ini, teman-teman nanti membutuhkan menghitung secara langsung komponen-komponen yang ada di dalam tulisan di sini. Jadi misalnya, yang pertama ada pondasi. Pondasi kerusakannya bisa dibaca di panduan. Tapi kalau untuk kolom, balok, dan pelat, itu nanti teman-teman lihatnya gambar yang ini. Nah, jadi walaupun kita operator dapodik, tapi harus nganu ya. Kalau kita nggak ada sarpras ya kita jadi sarpras juga. Ini di apa? Penjelasannya di panduan adalah seperti ini. Kolom itu adalah yang ditunjuk ya, warna merah di sini. Ini kolom namanya di pojok-pojok biasanya. Tapi bisa jadi nanti di tengah-tengah juga ada kolomnya ya, di tengah tembok. Terus ada balok. Kalau balok itu yang ada di bagian atasnya ya. Jadi kalau orang sini bilang katanya namanya slop apa ya. Jadi yang ada besinya itu loh. Nah, kalau yang ada besinya dia berdiri, dia namanya kolom. Tapi kalau di atas, dia namanya balok. Terus ada pelat lantai, itu adalah sebidang lantai, tapi dia yang ada besinya juga. Nah, itu dihitung satu pelat. Seperti ini. Ya, tiga dulu itu. Nah, kalau untuk di sekolah saya, karena saya Pak di sini lihatnya tiga kelas ya. Jadi satu bangunan berisi tiga kelas, itu kolomnya saya hitung totalnya 24. Jadi ngitungnya manual, saya hitung satu-satu lewat muter kelas itulah pokoknya. Yang ada kolomnya itu 24, lalu baloknya 22, yang bagian atas tadi. Untuk pelatnya saya nggak tahu itu pelatnya ada berapa, tapi saya kira-kira saja. Jadi satu kelas itu isi 4 pelat. Nah, jadinya karena 3 kelas, 4 kali 3, 12 pelat. Oke. Lalu bagaimana cara mengisi yang di sini? Yang di sini ada 5 kriteria, yaitu kriteria 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, dan 1. Nah, kriteria 0,2 ini adalah untuk yang rusak sangat ringan. Ya, jadi misalnya cuma retak tapi nggak sampai kayak pecah gitu, misalnya. Kalau 0,4 itu rusak ringan, jadi mungkin sudah retak dan mandan pecah. Terus 0,6 itu sudah retaknya agak lebar karena masuknya rusak sedang. Terus 0,8 rusak berat, mungkin sudah bolong-bolong ya. Bolong-bolong sudah sangat lebar retakannya. Lalu ada yang rusak sangat berat itu di poin 1. Itu mungkin yang sudah hancur, maksudnya sudah layak sekali gitu. Nah, saya hitung-hitung, saya muter kelas itu, kolom yang rusak sangat ringan itu ada satu buah. Ya, kita nulisnya di yang warna merah. Nanti di sini menghitungnya otomatis di yang warna biru. Lalu kolom yang rusak ringan itu satu. Di sini sangat ringan, sini ringan ya. Satu juga. Terus rusak sedang itu ada 5 kolom. Lalu rusak berat ada satu kolom. Nanti otomatis persenannya keluar di sini. Lalu balok juga sama kayak tadi. Baloknya kita hitung. Lihat lihat di kenyataannya rusaknya ringan ternyata cuma satu dan sangat ringan satu. Jadi saya tulisnya begini. Untuk pelatnya, karena kebetulan di sekolah saya yang paling rusak parah itu adalah bagian lantai dan tembok. Ya, jadi untuk lantainya saya banyak 5 ya. Tapi kalau untuk pelat ini, kalau rusak pelat nanti persenannya sangat besar. Jadi
teman-teman harus memperhatikan yang bagian bawah sini. Nah, jadi ini kalau melebihi 100% itu nanti masuknya tidak masuk akal ya. Jadi harus sekitar 45% sampai 70 mungkin. Nah, kita lanjut dulu ke atap. Kalau atap itu tidak seperti tadi. Kalau ini kan ada unit-unitnya. Kalau atap itu langsung persenan. Jadi atap tempat saya itu rusak beratnya itu sekitar 18%. Nah, untuk di Dapodik sendiri, nanti poin 1, 2, 3 itu masuknya ke bangunan. Sedangkan poin 4, 5, 6, 7, 8 masuknya ke ruang. Nah, jadi kalau teman-teman buka Dapodik, di sini ada tanah bangunan, di sini ada ruang. Oke. Kalau tanah bangunan tadi poin 1, 2, 3, kalau ruang itu poin 4, 5, 6, 7, 8. Kita kembali ke sini dulu sebentar. Lalu untuk pengisian dinding, nah kebetulan kan saya tadi bilang dindingnya yang parah. Jadi dindingnya saya perbesar persenannya 18%. Untuk kaca pintu kusen punya saya masih bagus. Cuma unitnya saya belum hitung, ini nanti kita hitung dulu manual ya. Terus untuk lantai, lantai juga punya saya berat termasuknya sekitar 50%. Ya, jadi kerusakan lantai 50%, tapi di keseluruhan bangunan terhitungnya 4%. Ya, di sini kerusakan persenan lantai, di sini persenan bangunan. Lalu untuk instalasi listrik juga rusak ringan ya, di sini ada pilihannya. Nah, punya saya yang nomor 2, jadi panel-panelnya ada yang rusak, jalur kabelnya juga, lampu-lampunya itu banyak yang konslet gitu. Terus untuk instalasi air tidak ada, drainase limbah juga tidak ada, finishing langit-langit juga masih bagus tempat saya. Cuma masalah finishing dindingnya agak berat, jadi 20%. Terus finishing kusen pintunya, kusen saya banyak yang rusak, jadi saya isi 5. Eh, Nanti unitnya juga saya belum menghitung secara langsung ini. Nanti harus dihitung dulu. Jadi total tempat saya adalah 72,9%. Nah, setelah ini jadi, kita masuk ke Dapodik. Nah, ini teman-teman, bagi teman-teman yang bangunannya belum dipisah, kemarin kan sempat ada pembahasan. Jadi, bangunan sama ruang itu ada perbedaan. Kalau dilihat di PowerPoint-nya di sini. Nah, jadi bangunan itu adalah suatu gabungan ruangan yang terletak di satu tempat. Namanya bangunan. Nah, misalnya di tempatnya teman-teman yang lain mungkin ada kelas 1, 2, 3. Itu nyambung kan biasanya. Terus di sini misah 4, 5, 6 misalnya. Nah, berarti kelas 1, 2, 3 itu dikasih nama bangunan 1. 4, 5, 6 dikasih bangunan 2. Oke. Terus kalau di tempat saya ini sudah saya pisah-pisah sendiri. Jadi kalau bangunannya terpisah juga harus dipisah. Ya, contohnya di sini ada bangunan 1 isi kelas 1, 2, 3. Bangunan 2, 4, 5 sama kantor guru. Bangunan 3, kantor kepala sekolah, kelas 5, 6. Terus ada lapangan kan sendiri. Muskola juga berdiri sendiri. Parkir motor juga berdiri sendiri. Perpustakaan berdiri sendiri. Jadi dia bangunan yang terpisah dengan bangunan yang lain. Nah, kalau misalnya tempat teman-teman masih bangunannya satu, di sini cuma ada satu bangunan, padahal pada kenyataannya ada perbedaan kayak seperti yang tadi ini di PowerPoint. Kan tidak mungkin misalnya kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 kantor, toilet, musola jadi satu bangunan. Kan saya rasa eh, nggak mungkin lah ya, pasti dia ada pemisahnya juga. Nah, itu harus dipisah. Di sininya juga harus dipisah. Nah, misalnya teman-teman masih satu bangunan, berarti harus memisahkan dulu. Caranya gimana ya? Nanti dilihat di YouTube dulu. Kalau saya kemarin sempat dihapus semua ini bangunannya. Jadi kayak di refresh lah. Saya hapus semua, baru saya input ulang kembali. Tapi kalau mau seperti itu, berarti harus menghitung
panjang lebar, terus kepemilikan, lihat dokumen-dokumen sertifikat tanah, dibangunnya tahun berapa. Nah, jadi harus lengkap sekalian gitu loh. Ya, ini kita nanti aja lah ya, kita lanjut dulu saja. Kita coba mengisi di bangunan satu karena di bangunan satu ini yang akan kita usulkan. Kita bangunan satu, klik kondisi. Nah, teman-teman harus perhatikan di bagian sini di pondasi. Jadi ini tergantung masing-masing sekolah ya. Kalau tempat saya pondasinya tidak rusak, jadi saya pilihnya tidak ada kerusakan, ya. Karena pondasinya memang tidak rusak. Tapi misalnya di tempatnya yang lain ada kerusakan, misalnya di sini penurunan merata, itu akan otomatis terisi 20%, otomatis ya. Cuma ya ini ada permasalahannya di sini. Kalau teman-teman memilih yang ini, nanti yang saya bilang tadi, di sini kan cuma ada 3 aspek, pondasi, struktur, sama atap ya. Kalau di Excel-nya tadi kan ada 8 aspek ya di sini. Karena bangunan itu kan 3 aspek ini yang penting. Kalau dia pondasinya sudah rusak, kita coba simpan dulu ya. Kita simpan, terus maka ketika kita masuk ke ruang, kita pilih ruang kelas 1 misalnya, kondisinya kita lihat. Kalau dia pondasinya sudah rusak, maka kita tidak bisa mengisi yang lain ya. Jadi dinding tidak bisa diisi. Ini saya coba ngisi nih. Saya klik-klik, saya ketik angka di sini, tidak bisa terisi dia. Kenapa? Karena pondasinya yang rusak. Jadi karena pondasinya sudah rusak, itu sudah tergolong rusak berat. Yang lain nggak usah diisi saja, dia pasti akan diperbaiki gitu loh. Karena pondasinya yang rusak. Nah, berbeda jika kita mengisi di sini di tanah bangunan, kembali lagi ke bangunan, kondisinya adalah pondasinya tidak ada kerusakan ya. Kita klik dulu, simpan. Nanti di ruang ini ya, kita kembali ke kelas 1. Di ruang dia bisa diisi atau bisa diedit. Kalau tadi kan ada tulisannya read only, hanya bisa dibaca. Kalau sekarang kita bisa ngisi 16 ya kan, 2, 40 ya, 2. Kalau tadi 0 semua kalau tadi, karena pondasinya yang rusak. Nah, kalau saya kebetulan pondasinya masih bagus, jadi yang rusak itu kan dinding. Saya perbesar di sini 16 dan sebagainya seperti isian yang tadi. Kita ambilnya di persentase yang sebelah sini. Nah, di persentase yang sebelah sini ya. Ini nggak bisa dikasih warna ya. Jadi di sebelah sini, bukan yang sini ya, tapi yang sini. Jadi misalnya tadi dinding adalah mana ini? Nah, 14%. Nah, kita masukkan di aplikasinya 14%. Otomatis nanti persentasenya juga akan mengikuti. Terus untuk yang lain bisa dilihat lagi di sini. Lantai itu 4%. Masukkan lagi di sini lantai, cari lantai 4%. Ini totalnya adalah sekitar segini. Ini saya belum ngisi semua ya. Ini contoh dulu saja. Nanti kalau diisi semua mau kelamaan. Intinya seperti itu. Kita ngisi yang di sini itu dinding, kaca, pintu, kusen dan lain-lain. Itu ngambilnya dari form yang ini, nomor 4 sampai 8 sebelah sini. Ya, jadi setelah kita ngitung persentase masing-masing item, nanti ketemu persentase di bangunannya. Ya. Jadi di sini teman-teman harus selalu mengecek, misalnya di sini mau ngisi kayaknya rusaknya 80%. Nah, di sini dilihat dulu apakah dia melebihi yang kita harapkan enggak gitu.
Karena nanti misalnya kita sampai ngisinya terlalu berlebihan seperti ini, misalnya saya isi 8 lah ya. Maka di sini akan bisa 96%, loh, hampir 100% rusak berat. Jadi pokoknya kalau ngisi ini itu harus lihat persentase yang di bawah ini. Nah, nanti kalau sesudah kita mengisi semuanya, dalam artian tadi kan satu bangunan, ya, dijelaskan kalau satu bangunan ini berisi 3 ruangan, ya. Jadi ini ruang kelas 1 nanti diisi, kelas 2 juga diisi kondisinya. Ya, nanti kelas 3 juga diisi juga kondisinya. Nanti setelah ini diisi semua, selesai, baru kita ke pusat unduhan, ambil di manajemen, klik manajemen sini, terus ada profil SD Negeri, unduh. Nah, inilah yang nanti akan dilaporkan, yang kemarin prasarana itu ya. Kita buka dulu. Nah, di sini ngambilnya di bagian sheet prasarana. Nah, nanti di sini akan otomatis terisi sendiri. Nah, kebetulan untuk ruang-ruang yang lain kan saya sudah mengisi kemarin-kemarin. Jadi tingkat kerusakannya sudah saya isi. Otomatis di sini musola rusak pondasinya, terus ruang guru, slop kolomnya juga kemarin ada kerusakan. Ruang guru tidak ada kerusakan. Terus kamar mandi ada kerusakan di slop kolom balok gitu. Jadi sudah terisi otomatis semua ruangan. Nah, kita lihat yang di poin kelas 1, 2, 3 saja dulu. Ya, kasih warna kuning. Tadi kita mengisi slop kolom baloknya 18% di sini. Ya, otomatis terisi semua. Penutup atap dan lain-lain. Kita lihat persentase akhirnya 55%. Nah, kok 55 padahal di sini 72,9. Ada perbedaan. Ya, ada perbedaan karena memang saya belum mengisi secara lengkap. Ada perubahan-perubahan yang belum saya update. Intinya langkahnya yang seperti saya jelaskan tadi. Mungkin kalau ada teman-teman punya langkah lain atau mungkin punya penjelasan lain, saya sangat mengharapkan timbal baliknya karena saya juga baru memegang Dapodik. Tapi ya mudah-mudahan penjelasan ini bisa membantu sedikit lah untuk teman-teman yang juga baru belajar. Ya, semoga tetap semangat menjadi operator Dapodik dan merangkap secara keras. Ya, karena kita pokoknya karena tugas ya dilaksanakan dengan baik lah nih. Prinsipnya seperti itu. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini ada manfaatnya, bermanfaat untuk orang lain kan senang gitu ya. Ya, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.